Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa akuntansi dari Universitas Negeri Padang ingin minta izin Bu untuk menjadikan TK Aisyah 12 untuk sebagai entitas dalam tugas mata kuliah akuntansi sistem informasi Bu. Apakah Ibu bersedia Bu? Insya Allah Bu bersedia. Terima kasih Bu. Pertanyaan pertama yaitu tentang yang pertama kami mulai dulu dari jabatan tertinggi di TK ini Bu. Pemegang jabatan tertinggi yaitu Ibu sendiri lalu kepala sekolahnya. Kalau pemegang jabatan tertinggi itu yayasan. Sesudah yayasan baru kepala sekolah. Kami ingin itu bikin nanti ada bagian penggajian misal Bu, atau nanti pendataan murid baru itu kan nanti kan melapor pula ke yayasan Bu. Jadi nanti mungkin kami beberapa kali lagi ke TK ini mengunjungi Ibu dan TK ini. Apakah Ibu mengizinkan Bu? Insya Allah izinkan. Terima kasih Bu. Ya. Berarti anggaran ini kan udah jadi sekolah penggerak Bu. Berarti anggarannya ada yang dari pemerintah, ada yang dari yayasan. Bisa Ibu rincikan sedikit Ibu? Baik. Kalau sekolah biaya sekolah ini biasanya datang dari kerjasama orang tua dan murid. Nah, jadi nanti kita sebagai kepemimpin, Ibu sebagai pemimpin kepala sekolah akan mengumpulkan dana tersebut, kemudian kita akan promosikan dengan yayasan. Kemana saja dana itu kita alokasikan. Seperti SPP itu kita berikan ke honor guru, bagi guru honor, bagi guru PNS itu sudah ada dari pemerintah, jadi gajinya langsung dari pemerintah. Sementara guru honor itu gajinya dari yayasan. Maka dari gaji honor itu kita ambilkan dari uang bulanan anak-anak. Berarti uang SPP-nya masih diberikan secara tunai kan Bu? Kalau sekarang, kalau ini kami masih memberikan secara tunai per bulannya kepada masing-masing. Berarti belum ada orang tua yang berinisiatif pakai transaksi atau memang ada orang tua yang transfer ke rekening kepala sekolah. Nah, nanti kepala sekolah mengumpulkan dana tersebut di satu rekening sekolah. Nanti dari rekening sekolah itu bisa juga kita transfer ke rekening guru. Misalnya bulan ini gurunya gajinya setiap tanggal 10 paling lambat anak membayar sekolah. Berarti gaji guru minimal tanggal 11 atau 15 paling lambat. Ketika tanggal 15 gaji guru sudah kita bisa transfer atau kita berikan tunai tergantung permintaan guru itu sendiri. Tergantung permintaan guru berarti nak kuncinya. Anak-anak kan masing-masing membayar SPP gitu kan, diberikanlah ke rekening ibu atau nanti dikumpulkan. Habis itu pencatatannya masih pakai kertas atau buku atau memang sudah ada portalnya Bu? Kalau kami itu pakai buku. Seperti fisiknya ada kartunya untuk orang tua, kemudian ada juga di sekolah. Jadi untuk anak sekolah kita berikan kartu bukti pembayarannya. Nah, kalau untuk sekolah itu ada berupa buku. Nah, ada di buku kolom-kolomnya buku SPP, ada bulannya mulai dari bulan Juli ajaran baru, Juli sampai bulan Juni. Nah, nanti per bulan nanti kita kembalikan kartu kepada anak. Setiap akhir bulan kita kembalikan kartu kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Nila Karmila dengan NIM 23043046. Saya Latifah Weli Arta dengan NIM 23043039. Saya Nazwa Ruhul Fajriah dengan NIM 23043045. Di sini kami akan melanjutkan wawancara tahap kedua untuk proyek akhir Sistem Informasi Akuntansi. Berikut adalah video wawancara yang telah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dana sertifikasi itu langsung ke rekening dari pusat Jakarta. Nah, sementara guru PNS gajinya itu langsung dari pemerintah ke rekening. Sementara untuk PNS ya, karena kita yayasan, kita memberi bantuan dengan berupa transport. Dan sementara untuk guru honor itu gajinya dapat insentif berupa insentif dan pemerintah itu langsung ke rekening. Sementara gaji pokok itu datang dari yayasan yang diambilkan dari SPP anak. Biar kamu jadi ada 5 karyawan, ada 4 guru, 1 teknik, administrasi dan penyerahan. Jadi gajinya Jadi bukan TNI itu tenaga operator, itu sama dengan guru. TNI itu khusus yang pakai operator sekolah. Nah, jadi operator dia yang tenaga jadi honor. Nah, itu honornya dapat dari sekolah yayasan. Nah, dari pemerintah itu bantuan dari BOP itu kita bisa memberikan honornya. Jadi tanpanya ada honor dari BOP begitu juga dengan guru yang terdaftar di Dapodik. Kalau guru itu tidak terdaftar di Dapodik, maka dia tidak dapat mendapatkan honor dari yayasan. Dapat dari pemerintah daerah, berupa insentif. Jadi kalau untuk gaji itu berdasarkan misal kalau dalam 30 dari 1 bulan kan dipakai sampai 1 bulan. Nanti apakah kalau ada karyawan yang itu berupa Sebenarnya sekolah ada membuat seperti itu. Kalau kita kan guru nih jarang libur. Nah, liburnya kalau ada halangan itu kita bikin di dispensasi. Nah, jadi kalau dia dalam kita tidak memegang gaji tersebut. Walaupun dia ada cuti melahirkan, gajinya tetap kita berikan. berarti tidak ada batasan izin misal 3 kali sebulan itu tidak ada batasan. Oh, ibu tidak pernah beri batas gaji. Maka kalau dia sakit sebulan kita beri. Cuma kita akan mensupply kalau memang guru itu tidak sanggup di sekolah, kita beri menjelaskan apa dia masih melanjutkan ya, atau tidak. Kalau dari sistem absennya Bu, berarti masih manual. Ya, ibu di sini absennya kami pakai masih pakai buku. Jadi ada itu dia bilang benar kita paginya itu datang dia nanti ada tanda tangan jam berapa dia datang, pulang nanti jam berapa dia pulang, disesuaikan dengan jam datang dan jam pulang. Jadi kan tadi ada gaji pokok untuk honorer dari yayasan tadi, terus juga ada untuk PNS dapat transfer dari yayasan. Berarti itu laporan absennya ibu angkat langsung ke yayasan atau bagaimana Bu? Kalau laporan kita di sekolah aja. Di sekolah Bu. Yayasan kita laporkan hanya sekali setahun, tapi yayasan akan berkunjung ke sekolah ini minimal 4 kali dalam setahun untuk mensupply seperti keadaan sekolah. Jadi agar dana gaji dari yayasan turun itu biasanya laporan kayak mana yang atau data yang kayak mana yang ibu berikan apa yayasan? Kan kita berapa jumlah guru murid, jadi tergantung jumlah murid nanti kita presentasikan gaji guru sekian, operasional sekian. Nanti kita bukan bisa mempresentasi seperti ibu, murid ibu 27, SPP-nya 100 sekian. Tapi itu kalau udah anak itu tidak semua anak yang lancar membayar. Nah, mungkin ada 5 orang yang kurang lancar membayar. Minimal kita pastikan itu 20 anak, misalnya 22 anak, berarti 2.100.000. Kita keluarkan biaya operasional 500. Jadi sisa itu nanti kita bagi guru yang PNS kita hanya kasih transport 150 atau 200. Tapi kalau guru yang nanti uang itu kita bagi rata dengan guru yang sisa. Seperti itu aja. Berarti transfer untuk guru PNS itu memang tetap antara 150 sampai 200 ribu. Ya, karena dia sudah dapat gaji dari pemerintah, dia juga dapat sertifikasi, dia juga dapat gaji dari pemerintah. Tapi kalau yang honor itu tergantung jumlah anak. Iya. Berarti kalau tambah banyak anak biasanya Tambah kita naikin gajinya. Kalau sedikit anaknya kita sesuaikan. Berarti Bu, untuk honor setiap bulan itu tidak netap setiap bulan gitu Bu? Menetap kalau kita dari awal kita udah tetapkan. Setiap tahun
punya cuma tidak tahu tiap tahun tidak. Kalau PNS itu biasanya ada tunjangan. Ada tunjangan anak, tunjangan ini, itu langsung dari pemerintah. Itu dimasukin ke dalam. Kalau kita honor nih dari yayasan tidak ada tunjangan. Kalau bonusnya Bu? Bonus akhir tahun kita memang sisa-sisa dari kelebihan kita. Itu nanti kita bagikan untuk akhir tahun kita. Kalau untuk bayar pajak biasanya dipotong dari TKI atau yayasan yang potong atau Kalau pajak sekolah ini itu yayasan yang bayar. kalau pajak pribadi? Pajak pribadi itu dari gaji kita langsung dari NPWP kita. Oh, berarti otomatis dari pemerintah langsung Iya, potong. kita kan punya NPWP. Iya. Nanti penghasilan kita kan nampak tuh. Nah, itu dipotong langsung dari NPWP. Berarti kita terima bersih aja gitu. Iya, terima kasih. Kalau gaji kayak honor tadi kan dibayar dari KCP anak, tapi itu tunai minta izin atau gimana? Kalau di TKCN Plus kami yang dari tunai. Per bulan itu karena SMP anak itu paling lama tanggal 10. Berarti tanggal 11 gaji guru sudah didapatkan. Di awal bulan berarti ganti. Nanti di tanggal 11 ya? Tanggal 11 ya. Jadi kan target kita tanggal 10 Februari itu sudah diapakan. Tapi karena kalau guru itu butuh, kita kalau ada uang itu kita banyak nanti. Kalau untuk tunai berarti apa namanya bukti diapakan? Kalau bukti pembayaran yang dipegang ibu Ada bukti yang bayar, ada bukti honor dulu apa gitu. Dan ini tanda-tanda kan ada, kalau daftar gaji dulu kan ada. Ini sekian gaji, ini sekian gajinya pun berbeda-beda. Itu tergantung lamanya kerja. rumahnya mengajar dalam sehari. Bukan dalam setahun. Misalnya ini 2 tahun aja, ini baru 1 tahun ini bertingkat gajinya. Ada yang 500, ada yang 400, ada 300. Itu tergantung dana kita. Kalau dana kita banyak bisa kita tingkatkan, tetapi tetap tidak sama. Karena tergantung orang tuh ada yang dulu ada yang nggak mungkin kita samakan. Dia sudah sekian tahun ngajar, nanti kita samakan gaji kita rasanya tidak adil. Tapi kalau untuk bagian komisi atau kayak akhir tahun itu dan akhir tahun itu kita samakan. Kan kerja sama-sama bekerja 1 tahun. Jadi dana itu tuh istilahnya bonus bagi guru akhir tahun. Jadi caranya misalnya kayak lebih dari kegiatan, kan di TK ini banyak kegiatan seperti ulang tahun masal, ada kegiatan jadi sekian kita sisihkan uangnya ditukar dari dana. Nanti misalnya kegiatan pemameran lain sisi uangnya sedikit kita simpan, kita sisihkan nanti setelah 1 tahun dari sisa-sisa uang yang tersisih tadi nanti kita bagi diarahkan guru. Iya akhir tahun. Jadi guru itu ada bonus akhir tahun namanya dari sisa-sisa kegiatan anak. Kalau tentang transport yang dari yayasan tadi itu per bulan ya? Iya sama dengan honor. Berarti Transportnya hanya diberikan kepada guru yang PNS karena dia tidak terima gaji dari yayasan karena dia sudah digaji oleh pemerintah. Jadi transportnya tidak besar. berarti uang maksudnya itu sekalian sama gaji honor berarti di tanggal yang sama biasanya. Berarti itu per rekening sekolah, per rekening TK ini. Kalau kita kan uang itu bendahara kumpul di sekolah. Uang itu dikumpul oleh bendahara. Nanti 1 bulan nanti bendahara mengasih ke kepala sekolah. Nanti kepala sekolah sekolah gaji itu ke Kalau bendaharanya bendahara TK atau bendahara yayasan? bendahara TK. Bendahara TK-nya ada antara guru. Iya, dari guru itu kita pilih salah satu operator sekaligus bendahara. Nah, kalau kita kan uang itu kita kumpul di sekolah. Oh, Jadi Nanda nyimpan semuanya dulu. itu yayasan yang ngasih tunai. Bukan yayasan kita hanya nanti akhir tahun saja kita lakukan. Berapa sisa uang dari uang sekian, misalnya uang ini untuk yayasan, ini untuk apa guru kan ada nanti laporannya. Kita laporkan ke yayasan aja. Bukan kita setiap bulan store ke yayasan, cuma kita yang megang uang semuanya. Nanti akhir tahun kita laporkan ke yayasan. Ini kegiatan, ini uang gaji guru sekian, SPP masuk dalam tahun ini sekian, honor guru dalam tahun ini sekian, sisa ini sekian. Nanti kita store ke yayasan. Berarti kan gaji honor kan setiap bulan kan Bu. Berarti uangnya itu emang sudah langsung terkumpul. Kita tunggu dari kan umur tidak membayar ke bendahara, kita susun dikumpul uang tadi nanti kita berikan ke
gurih. Sekali sebulan kita kasih gurih kan menjelang tanggal 10 Februari. Berarti maksud sumber yayasan itu SPP anak itu bukan benar-benar yayasan yang Enggak. Jadi yayasan hanya mengobservasi, mengamati, apa saja gitu. berarti bukan di SPP ya. Iya, dari SPP anak ini. Tapi misalkan SPP kan nggak semua anak tuh yang tanggal 10 tuh bayar. Berarti itu Ditanggulangi dari sisa-sisa dari uang kegiatan tadi. sisa-sisa itu berarti. Kan bisa kita kumpul tadi tuh. Nah, jadi mana kan nanti kita tanggulangi jadi beli dari itu. Dan sisa Dulu anak juga ada menabung di sekolah. Nah, jadi kan anak diwajibkan menabung. Jadi kalau seandainya SPP tidak terbayar bisa kita potong dari sana. dari tabungan. Kalau pencatatan tabungan masih manual. Iya, kita tertabung setiap hari kita kasih buku sama anak. Jadi di sekolah ada, dia sama orang tua juga ada. Nanti kita lihat satu bulannya berapa jumlah tabungan kita sekarang. Nanti akhir tahun nanti bagi yang tekor kita potong tabungannya, yang sistem kita berikan ke orang lain. Nanti jadi hasil tabungan itu diserahkan nanti setelah sekolah menagih ijazah kita mau bayar stipend tabungannya itu di bulan Juni. Setiap bulan Juni tanggal 18 tabungan sudah diserahkan. Berarti di awal tahun ajaran tuh TK udah punya rencana-rencana anggaran. Enggak, ya. Kita sudah tahu uang kegiatan ini dan saja kegiatannya, itu biayanya. Kalau untuk uang masuk sekian untuk begini tidak ada sih. Kita sudah memprogramkan. Karena setiap tahun program itu ada. Jadi kita tidak misalnya program kegiatan ini sudah ada setiap tahun. Jadi kita tinggal menyesuaikan harga saja. Bisa jadi kayak SPP misalnya buat tahun ini SPP anak misalnya 100, boleh besok tanya 105, kita naikkan 5.000 per tahun. Berarti biasanya program itu sama setiap tahun yang ulang tahun masal. Iya, sama. Jadi udah tergambar kan? Iya, jadi kan mewarnai, kalau di TK ini khusus ibu di TK Asia Tetapi ibu mengikuti acara yang wajib ikut. Mana yang ikut tidak ikut kita bayar itu yang ikut. Kenapa? Karena di TK ini tidak semua ekonomi orang tua itu yang tidak mampu, apalagi di TK Asia Tetapi mayoritas orang tuanya tidak mampu untuk nelayan. Nelayan itu kadang rezeki aja dalam kita. Jadi kita yang penting-penting saja demi membantu orang tua. Jadi istilahnya kalau gitu itu uang sekolah mungkin sekali. Iya, sesuai ekonomi orang tua kita harus punya anak. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada kami dalam wawancara kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Jefrianto SEMAK akan mempresentasikan bagian ketiga dari proyek akhir SIA, yaitu kami akan merancang sistem penggajian pada TK Aisyah 12 menggunakan flowchart. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Latifah Wali Arta dengan NIM 2304339 bersama kedua rekan saya, Nila Karmila dengan NIM 2304346 dan Nazwa Ruhul Fajriah dengan NIM 2304345. Baiklah, pada penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Nila Karmila. Kepada Nila Karmila, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Nila Karmila. Di sini pertama sekali saya akan menjelaskan pengertian sistem informasi akuntansi. Menurut Romney dan Sterbart pada tahun 2018, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi untuk mengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur TI, dan pemantauan dan langkah-langkah keamanan. Menurut Mulyadi tahun 2016,
Sistem akuntansi adalah pengorganisasian formulir, file, dan laporan sedemikian rupa sehingga manajer menerima informasi keuangan yang mereka butuhkan untuk memfasilitasi manajemen perusahaan. Menurut Susanto, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan atau kelompok subsistem, bagian, atau komponen, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mengolah data transaksi masalah keuangan dalam informasi keuangan. Jadi, Thornburg ini menyatakan terdapat 5 proses bisnis utama pada sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama adalah siklus pendapatan, yang merupakan proses perusahaan melakukan penjualan barang dan jasa untuk memperoleh uang tunai. Yang kedua yaitu siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini merupakan proses di mana perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali atau membeli bahan mentah untuk digunakan dalam produksi barang dengan imbalan uang tunai. Yang ketiga yaitu siklus penggajian. Siklus penggajian ini adalah serangkaian kegiatan bisnis berulang dan pemrosesan data yang terkait dengan pengelolaan karyawan yang efisien di tempat kerja. Keempat yaitu siklus pembiayaan, yang merupakan proses ketika perusahaan menjual saham perusahaan kepada investor dan mendapatkan pinjaman, kemudian investor mendapatkan pembayaran dividen dan bunga yang dibayarkan atas penjualan tersebut. Yang terakhir yaitu ada siklus produksi, yang merupakan proses di mana perusahaan mentransformasi bahan baku menjadi bahan jadi. Pada poin kedua yaitu ada komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah orang yang menggunakan sistem. Kedua, prosedur dan pedoman yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Ketiga yaitu ada data badan dan kegiatannya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data. Yang kelima ada infrastruktur TA meliputi komputer, peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Yang terakhir ada pengendalian internal dan tindakan pengamanan yang berisi data dari sistem informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu sistem teknik dokumentasi. Salah satu teknik dokumentasi sistem informasi yaitu flowchart. Flowchart atau bagian alur adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah, urutan, dan keputusan dalam suatu proses. Flowchart menggunakan simbol-simbol untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, maupun alur logika. Flowchart memiliki peran penting dalam dunia pemrograman dan sistem diantaranya yaitu membantu mengelola workflow, yang kedua mendokumentasikan file, yang ketiga ada memudahkan pemahaman kepada semua orang, yang keempat memberikan gambaran seluruh prosesnya, yang kelima memastikan program dibuat dengan rancangan. Yang keenam yaitu membantu merancangkan, menganalisis, dan memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Jadi flowchart menggunakan simbol-simbol untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, maupun alur logika. Jadi sistem pada TK Aisyah 12 ini kami menggunakan sistem penggajian, di mana saya jelaskan kembali siklus penggajian ini adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan penggajian pegawai secara efektif. Dokumen yang kami perlukan untuk membuat sistem ini yaitu yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, yang kedua ada kartu jam hadir, yang ketiga ada kartu jam kerja, daftar gaji dan upah, serta rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Di sini saya akan menjelaskan profil terkait TK Aisyah 12. TK Aisyah 12 ini berlokasi di Kecamatan Koto Tangah, Koto Padang. Lebih tepatnya di Jalan Muaro Penjalinan, Pasian Antigo, Koto Tangah. Lanjut, Tipa. TK Aisyah 12 Padang ini adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Aisyah, organisasi perempuan dari Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.
terletak di Kota Padang, tepatnya di Jalan Muaro Panjalinan, Pasianan Tigo, Kota Tangah. Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam kepada anak-anak usia dini. TK Aisyah ini didirikan pada tahun 1965 dan pada saat ini jumlah murid yang ada yaitu 27 orang dan dibagi menjadi dua kelas. Jumlah guru yang ada di TK Aisyah ini berjumlah 5 orang, di mana 2 diantaranya adalah PNS dan 3 orang lagi merupakan guru honorer. Salah satu dari guru honorer merangkup juga menjadi bendahara atau operator pada TK Aisyah 12 ini. Jadi, sumber dana penggajian untuk guru honor di TK ini yaitu dari uang angsuran atau SPP semua murid, sedangkan untuk guru PNS mendapatkan gaji pokok dan tunjangan dari pemerintah yang langsung ke rekening pribadi. Jadi, guru PNS ini tidak mendapatkan gaji pokok dari sekolah, tetapi mendapatkan uang transportasi. TK Aisyah ini juga mendapatkan dana atau bantuan operasional dari pemerintah, di mana dananya langsung ditransfer ke rekening bendahara. Jadi, bendahara akan mengalokasikan dana tersebut untuk semua keperluan sekolah dan membuat laporan akhir tahun untuk yayasan dan akan dilaporkan ke pemerintah atas pengalokasian dana tersebut. Biasanya pada akhir tahun, semua guru mendapatkan bonus tahunan dari sisa kegiatan anak, di mana bisa dari sisa pengalokasian SPP untuk bahan SPP anak, bahkan sisa pengalokasian bantuan operasional. Gaji dibayarkan secara manual atau berupa uang tunai secara langsung. Gaji guru ini berbeda-beda tergantung seberapa lama mereka mengajar, tetapi bonus untuk masing-masing guru disamaratakan. Di TK Aisyah 12 ini, jika ada guru yang libur, maka tidak akan dipotong gajinya, bahkan tidak ada batasan libur. Sistem pengambilan absen guru masih secara manual, yaitu dengan menandatangani dokumen kertas absensi guru. Sistem pengumpulan pembayaran SPP murid juga masih secara manual, yaitu dari orang tua ke murid. Dari orang tua murid dikumpulkan ke bendahara, lalu bendahara melaporkan ke kepala sekolah melalui dokumen kertas seperti buku besar. Sebagai bukti pembayaran orang tua, murid mendapatkan kartu pembayaran SPP yang sudah dicatat dan sudah ditandatangani, serta sudah distempel secara manual. Baik, sekian penjelasan dari saya akan dilanjutkan ke rekan saya, yaitu Nazwa Ruhul Fajriah. Saya kembalikan Baiklah, kepada terima kasih moderator. saya ucapkan kepada Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Nila Karmila yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penyampaian materi, yaitu kita masuk pada struktur TK Aisyah 12. Struktur TK Aisyah 12 ini dimulai dari yang pertama yaitu Dinas Pendidikan Kota Padang, selanjutnya yaitu Yayasan Aisyah, dan baru kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah terdapat guru-guru TK Aisyah 12. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu di-upgrade dengan sistem informasi akuntansi untuk menjaga pengendalian internal yang baik. Yang pertama yaitu adalah pembayaran SPP yang masih secara tunai yang menimbulkan adanya risiko terjadinya fraud. Yang kedua, pencatatan tabungan siswa yang hanya menggunakan buku besar yang menimbulkan adanya kesalahan pencatatan, rusaknya kartu pembayaran, tabungan maupun buku besar. Pencatatan SPP dan tabungan anak dicatat pada buku besar yang dapat kami lampirkan pada gambar berikut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pencatatan SPP yang menggunakan buku besar menimbulkan kemungkinan adanya kerusakan karena kertas sangat mudah rusak seperti robek, terbakar, maupun basah. Pencatatan SPP siswa dicatat pada buku besar yang dapat dilihat pada gambar yang kami lampirkan. Selanjutnya yang keempat yaitu pembayaran gaji guru
belum sepenuhnya menggunakan rekening. Apabila ada guru yang meminta tunai, maka pembayaran dilakukan secara tunai. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan pembuatan laporan keuangan karena bukti pembayaran yang kurang jelas. Yang kelima yaitu pencatatan laporan kas masuk dan keluar masih berbasis buku. Hal ini akan menimbulkan adanya kemungkinan rusak, salah pencatatan maupun fraud. Pencatatan kas masuk dan keluar dicatat pada buku besar seperti gambar yang kami lampirkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada solusi yang diberikan. Yang pertama yaitu semua pencatatan dilakukan menggunakan komputer atau Excel. Yang kedua yaitu pembuatan laporan keuangan dilakukan dengan Excel. Yang ketiga yaitu pembayaran SPP dilakukan dengan metode transfer ke rekening TK Aisyah 12. Yang keempat yaitu pembayaran gaji guru dilakukan dengan metode transfer langsung ke rekening guru. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada flowchart sumber penggajian. Sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya penggajian guru di TK Aisyah 12 Padang ini berasal dari SPP murid. Sehingga flowchart ini dimulai dari wali murid TK Aisyah 12 Padang, yaitu melakukan pendaftaran murid secara manual. Selanjutnya, dari pendaftaran murid tersebut, wali murid akan mendapatkan 2 kartu, yaitu kartu tabungan dan juga kartu pembayaran SPP. Setelahnya, wali murid akan melakukan pembayaran SPP dengan menggunakan metode transfer sehingga dapat mendapatkan bukti pembayaran. Selanjutnya, bukti pembayaran dapat diserahkan kepada bendahara sebagai bukti pembayaran SPP. Dari bukti pembayaran SPP tersebut, bendahara dapat mengisi kartu pembayaran SPP murid tersebut secara manual. Selanjutnya, kartu pembayaran SPP diserahkan kembali kepada wali murid. Setelah mendapatkan kartu pembayaran SPP dari murid, bendahara TK Aisyah 12 dapat merekap pembayaran SPP murid melalui Excel di komputer dan selanjutnya menghasilkan laporan pembayaran SPP yang dialokasikan pada gaji guru honorer dan transportasi guru PNS. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nazwarul Fajriyah. Menyambung dari penjelasan Nazwarul Fajriyah tadi yang telah menjelaskan mengenai flowchart sumber penggajian, jadi kelompok kami telah merancang 2 flowchart, yaitu flowchart sumber penggajian dan flowchart siklus penggajian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai flowchart siklus penggajian. Jadi pada siklus penggajian di TK Aisyah 12 itu melibatkan 3 pihak, yaitu yang pertama operator TK Aisyah 12, selanjutnya bendahara TK Aisyah 12, dan pegawai TK Aisyah 12. Flowchart siklus penggajian dimulai dari operator TK Aisyah 12 membuat data karyawan. Membuat data karyawan ini dilakukan secara manual, yaitu dengan membuat data karyawan di Excel, lalu menghasilkan dokumen data karyawan. Dokumen ini nantinya akan disimpan secara manual, yaitu menyimpan data karyawan dalam file, sehingga akan menghasilkan file data karyawan. Setelahnya, operator akan merekap data kehadiran, yang mana setelah merekap data kehadiran ini akan dihasilkan rekap kehadiran atau dokumen rekap kehadiran yang akan digunakan oleh bendahara TK Aisyah dalam menghitung gaji. Jadi, dokumen yang digunakan oleh bendahara TK Aisyah 12 ada 2, yaitu data karyawan yang telah dibuat oleh operator dan rekap data kehadiran. Setelahnya, berdasarkan dokumen data karyawan dan dokumen rekap data kehadiran, bendahara TK Aisyah akan menghitung gaji pokok, yang mana menghitung gaji pokok ini juga dilakukan secara manual. Setelah menghitung gaji pokok, maka bendahara TK Aisyah 12 akan sudah menghasilkan dokumen daftar gaji guru honor dan daftar transportasi guru PNS. Jadi pada TK Aisyah 12 ini, gaji guru honor itu
berasal dari SPP, sementara PNS itu dari pemerintah, tapi PNS tetap mendapatkan uang transportasi. Jadi setelah dihitung, setelah dapat daftar gaji guru honor dan daftar transportasi guru PNS, maka bendahara akan mentransferkan gaji dan transport ke rekening guru honorer. Setelahnya, akan dihasilkan dokumen bukti transfer, yang mana dokumen ini akan menjadi acuan dalam membuat laporan penggajian, yang mana membuat laporan penggajian ini masih manual menggunakan Excel, sehingga dihasilkanlah dokumen laporan penggajian. Jadi pada saat siklus bendahara mentransfer gaji dan transfer ke rekening guru honorer, maka bagi pegawai TK Aisyah 12, mereka akan mendapatkan kas, di mana siklus ini akan selesai. Itulah flowchart siklus penggajian yang kami rancang untuk TK Aisyah 12. Selanjutnya yaitu pengendalian internal. Yang pertama yaitu ada ancaman, yang kedua yaitu kami akan memberikan pengendalian. Yang pertama, data kehadiran guru yang tidak akurat. Jadi untuk pengendalian, gunakan mesin absensi elektronik seperti Fingerprint atau aplikasi untuk mencatat kehadiran secara real time. Yang kedua, pemalsuan data gaji atau pengubahan tanpa otorisasi. Pengendaliannya adalah batasi akses ke sistem penggajian yang hanya untuk staf keuangan yang berwenang kalau bagi TK Aisyah 12 itu adalah bendahara dan gunakan sistem blok aktivitas. Yang kedua yaitu keterlambatan pembayaran gaji. Pengendaliannya adalah tetapkan jadwal tetap untuk penggajian dan gunakan sistem pengingat otomatis untuk pembayaran yang tepat waktu. Yang keempat yaitu kesalahan penghitungan gaji, potongan, dan tunjangan. Pengendaliannya adalah gunakan software penggajian otomatis yang terintegrasi dengan data kehadiran, pajak, dan tunjangan. Selanjutnya yaitu kehilangan atau kebocoran data gaji yang pengendaliannya yaitu sistem data dalam server yang dilindungi oleh firewall dan lakukan backup data secara berkala. Selanjutnya yaitu pembayaran gaji ke rekening yang salah. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu melakukan verifikasi 2 kali terhadap data rekening guru sebelum transfer dilakukan. Lalu, guru tidak menerima slip gaji yang transparan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu pastikan setiap guru menerima slip gaji yang mencantumkan detail komponen gaji, potongan, dan tunjangan. Selanjutnya yaitu lampiran. Ini adalah dokumentasi kami saat mengunjungi TK Aisyah 12. Ini adalah kegiatan waktu kunjungan kedua pembagian snack kepada adik-adik TK Aisyah 12. Ini sewaktu kepala sekolah memperlihatkan laporan-laporan pada TK Aisyah 12. Lalu ini adalah kegiatan sesi wawancara kami bersama kepala sekolah. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.